رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Saya sebelum Ramadan diuji dengan flu yang berat sehingga tidak bisa hadir di awal-awal pelaksanaan ibadah tarawih di Al-Islam. Baru hari ini bisa hadir. Semoga Allah Ta'ala menerima amal saleh kita insyaallah. Dan pada malam hari ini sebentar saja, namanya kultum, bahwa Allah mengingatkan kepada kita pada ayat ke-152 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengingat Allah. Kenapa? Karena seluruh kejahatan manusia sebabnya adalah lupa kepada Allah. Makanya bersyukur kita setiap hari mendengarkan adzan panggilan sholat 5 kali. Jadi ibarat kata Nabi, kalian itu mandi 5 kali. Bapak Ibu mandi berapa kali sehari? Paling rata-rata 2 ya. Kita dimandikan 5 kali sehari untuk membersihkan dari segala noda dan kotoran. Subhanallah. Kalau Islam ini bukan dari Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan agama sesempurna ini. Ya, sehari sholat 5 kali. Kita dipanggil sama Allah. Ya, kemarin saya mendengarkan pernyataan seorang wartawan senior. Dia non Muslim. Waktu itu masih melihat TVRI, TV-nya pun hitam putih. Kata orang Nasrani ini, kami dalam keluarga justru mendengarkan pas adzan maghrib. Ya, meskipun kami tidak tahu apa artinya, tapi itu adalah seruan Tuhan, kata dia. Ya. Padahal sekalian Allah mengajarkan kepada umat Islam dengan bentuk adzan. Kalau Yahudi itu pakai trompet. Ya, kalau Nasara pakai apa? Lonceng. Kita diajarkan pakai adzan. Beda. Makanya anak bayi yang baru lahir ngapain? Diazankan. Untuk apa? Mengusir pengaruh setan. Ya. Sekarang ini jarang kita temukan orang kena masukan jin diazankan. Enggak ketemu kita ya. Padahal itu adalah dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, di antara ruqyah itu adalah mengusir setan dengan apa? Dengan mengazankannya. Diazankan dia. Makanya setiap anak lahir itu kan nangis dia. Kenapa nangis? Antum waktu bayi nangis enggak? Kalau enggak nangis mati. Kenapa nangis? Kata Nabi, dia diganggu sama setan. Maka disunahkan untuk diazankan untuk mengusir pengaruh setan. Ya. Setiap hari kita dipanggil 5 kali. Ya, kemudian setiap pekan kita Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita disuruh apa? Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Supaya kita selalu ingat sama Allah. Jadi diperingatkan lewat azan 5 kali sehari. Sepekan sekali kita Jumatan. Setahun
sebulan Ramadan. Dan setahun juga kita bersihkan harta kita dengan zakat. Seumur hidup kita melaksanakan ibadah haji. Luar biasa Islam ini. Ya, sempurna dari segala sisinya. Ya, baik dari ajarannya maupun dalam nabinya, maupun dalam kitab sucinya, maupun dalam sejarah umat Islamnya. Sempurna Islam ini. Ya, kalau kemudian kita tidak bangkit dengan Islam kita itu, ada yang salah dengan kita itu. Ya, makanya kita harus maksimalkan upaya kita untuk memenangkan Islam, membela Islam, menyuarakan Islam. Karena seluruh isi ajaran Islam itu apa? Kemuliaan, kedamaian, kebahagiaan, ya, kebenaran, keadilan. Semua nilai-nilai baik itu ada dalam Islam. Makanya kita diajarkan fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah karena sumber Islam ini berasal dari Allah. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Ya, dalam surat Yunus ayat 32 itu Allah katakan, dialah Allah Tuhanmu yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka pastikan orang itu berada dalam kesesatan. Kemana kamu akan menuju? Makanya syariat Islam ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya, sebagaimana dalam surat Al-Jathiyah 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas syariat Islam ini yang mengandung perintah kerjakan dan perintah larangan. Yang kerjakan, yang diperintah kerjakan, jalankan itu. Yang dilarang tinggalkan itu. Karena dalam perintahnya mengandung apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Dalam larangannya di situ ada penderitaan dan kehinaan. Ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang tidak berilmu. Semua pendapat, semua aturan, semua undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, maka pastikan itu muncul dari hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Meskipun dia profesor, meskipun dia orang hebat. Begitu Allah menyebutkan. Ya, sehingga kita tidak ragu lagi atas kebenaran Islam ini. Karena Allah yang menyatakan seperti itu. Nah, karena itu kalau kita sudah sadar untuk selalu ingat kepada Allah, Allah ingatkan berikutnya, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepada Allah, kepada aku, kata Allah, dan jangan kalian ingkar. Ya, karena bersyukur itu adalah satu tingkat sikap seorang hamba kepada Allah yang paling tinggi. Karena bersyukur ini mendorong orang untuk beramal saleh. Ya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah menuju kepada pengorbanan di jalan Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah proklamirkan, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Tambah nikmatnya, tambah pahalanya, tambah kebahagiaannya, tambah semuanya. Tetapi kalau kalian ingkar terhadap nikmat Allah itu, yang jumlahnya tidak terhingga itu, maka sungguh adab Allah itu berat. Adab di dunia sebelum di akhirat. Ya, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang kami timpakan adab yang kecil di dunia ini supaya manusia itu sadar kembali kepada jalan yang benar. Ya, tetapi berapa banyak manusia yang sudah diperingatkan oleh Allah tapi nggak sadar juga, dikasih penyakit, bukan malah dekat sama Allah, malah ke dukun, ya, malah nggak benar. Berapa banyak yang oleh Allah uji, orang itu dicabut hartanya, bukan benar, malah ke pinjol atau ke tempat-tempat riba,
Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia-manusia yang tidak sadar sehingga dia sedang diuji oleh Allah. Ya. Karena itu barakallahu fikum saudara sekalian, Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kalian menghitungnya. Saking banyaknya itu. Ya. Tetapi itulah manusia cenderung untuk apa? Zalim dan kafir. Sangat zalim dan sangat kafir, sangat ingkar dia. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti jejak keluarga Nabi Daud. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, keluarga Nabi Daud itu keluarga kerajaan, keluarga yang punya kekuasaan. Ya, semua di tangan mereka. Bahkan Nabi Sulaiman itu kabarnya istrinya sampai 1000. Luar biasa itu. Ya, pasukannya bukan cuma manusia, ada jin dan binatang. Luar biasa. Tapi mereka menjadi contoh untuk bersyukur. Makanya sebaik-baik tahajudnya siapa? Nabi Daud. Sebaik-baik puasa sunnah, puasanya siapa? Puasa Daud. Ya, karena itu adalah contoh dari kesyukuran kepada Allah SWT. Wa qalilun min ibadah syakur. Ternyata kata Allah, sedikit hambaku yang bersyukur. Nah, marilah kita termasuk orang yang bersyukur, apalagi dengan masuknya Ramadan. Ini suatu kesempatan yang bukan main nikmatnya. Bukan main itu besarnya pahalanya ini. Para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan berdoa terus setiap hari supaya ketemu dengan Ramadan. Sementara kita sudah berada di Ramadan. Pertanyaannya, udah khatam Quran belum? Bos, udah khatam Quran belum? Hah? Nah, segerakan khatamkan. Nabi itu puasanya Ramadannya 9 kali. Pada setiap kali Ramadan datang malaikat Jibril tadarusan sama Nabi sampai khatam. Pada Ramadan terakhir malaikat Jibril datang 2 kali menghatamkan Quran 2 kali sama Nabi Muhammad SAW. Ya, anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita. Minimal berapa? 2 kali khatam Quran. Ya, masih ada kesempatan ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai. Kalau bisa lebih daripada itu. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, makanya aktivitas yang sia-sia dihindarkan. Apalagi yang mengandung dosa tinggalkan. Ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Ramadan ini bukalah pintu kebaikanmu, tutuplah pintu keburukanmu. Ya, maksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini karena ini kesempatan langka. Dan usahakan untuk betul-betul maksimalis, bukan minimalis, ya. Karena itu barakallahu bersyukurlah kepada Allah atas karunia nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita bersyukur, apa hasilnya? Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakran 'alima." Tidak ada alasan bagi Allah untuk menghukum kalian kalau kalian itu bersyukur dan beriman. Ya, dan Allah Maha tahu siapa yang bersyukur itu. Nah, marilah kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat kesyukuran. Ya, hakikat kesyukuran itu semua potensi yang kita miliki. Apakah pribadi kita, otak kita, tubuh kita, istri kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, semua yang kita miliki gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat apa? Kesyukuran kita kepada Allah. Makanya Allah ingatkan sampai 32 kali dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya, nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Karena sudah terlalu banyak nikmat ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dijadikan orang muslim dan Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum
thumma inna alaina hisabahum. Sekarang semua sedang menuju ke Allah. Tidak ada orang jalan mundur, nggak ada orang jalan miring, semua jalan ke depan. Kemana itu? Firru ilallah. Kalian akan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan seluruh apa yang kita dapatkan nikmat-nikmat itu. Ya. Makanya Allah katakan wala tus'alunna yaumaidin 'anin na'im. Ya, semua nikmat yang kamu peroleh itu akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya satu malam Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi di tengah jalan berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi bertanya, mengapa kalian malam-malam gini kok belum tidur? Kata mereka, kami keluar karena kami lapar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya pun begitu. Saya keluar rumah ini kenapa? Lapar. Ya, ayo kita jalan. Semoga Allah membukakan rezeki buat kita. Di tengah jalan ketemu dengan seorang Ansari. Melihat Rasulullah dengan Abu Bakar Umar, senang sekali Ansari ini. Dia baru pulang dari kebunnya. Sehingga menawarkan, ya Rasulullah, mari malam ini menjadi tamu kami. Ya. Kemudian dia segera menyampaikan kepada istrinya kabar gembira. Rasulullah hadir bersama Abu Bakar Umar. Ya, kemudian disembelihkan kambing sama orang Ansari ini. Istrinya suruh masak. Nah, sampai dihidangkan, mereka makan nikmat sekali. Dan setelah selesai makan, Rasulullah mengatakan, apa yang kalian dapatkan kenikmatan malam ini, kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas nikmat yang kita makan, yang tadinya kita lapar. Kemudian Nabi mengatakan, wala tus'alunna yaumaidin 'anin na'im. Ya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang kamu peroleh ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.